Halo, saya Tommy. Saya punya background di bidang teknologi informasi dan akhir-akhir ini suka terusik kalau mendengar sesuatu yang berbau teknologi yang digunakan untuk kebutuhan pengawasan atau informasi yang sumbernya dari masyarakat luas. Payment ID yang saya maksud sekarang ini, dan itu sepertinya kalau diterapkan tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk harus mematuhi atau memenuhi kebutuhan pemerintah dalam hal informasi tersebut. Saya nggak tahu tujuannya apa ya. Apakah ini buntut dari baru-baru ini rekening ditutup, orang kelabakan untuk mau ngambil uang yang nggak bisa. Nah, apakah ini turunan dari itu, di mana ingin dilakukan dengan cara yang lebih baik, dengan cara mengintip, kalau saya bilang, kegiatan transaksi dari setiap individu melalui sistem perbankan. Saya nggak tahu tujuannya apa pada akhirnya, tapi mungkin untuk mengawasi apa ya, transaksi yang besar-besar yang mencurigakan. Tapi untuk masyarakat untungnya apa ya? Kita sepertinya kehilangan kebebasan bertransaksi, atau seandainya pun nggak kehilangan, merasa terawasi setiap kali kita mengeluarkan uang. Katanya pemerintah bisa tahu berapa uang kita di bank, berapa yang kita belanjakan. Ya mungkin betul, asalkan informasi tersebut digunakan dengan baik. Satu lagi pertanyaan, biayanya siapa sih nanggung? Kalau QRIS, saya tahu bahwa yang nanggung itu adalah perbankan atau institusi keuangan yang menggunakan QRIS. Mereka mendapat keuntungan dalam waktu cepat, bisa mengeluarkan uang, dan si nasabah dengan waktu cepat bisa membelanjakan uangnya. Jelas itu ada keuntungannya. Nah, karena payment ID ini saat dilaksanakan nanti, bayangan saya itu akan juga membutuhkan dana atau budget untuk melaksanakannya, untuk penyimpanan datanya. Selain dari pembiayaan penyimpanan data, juga koneksi pengambilan datanya. Apakah itu dilakukan real time saat orang melakukannya, atau melakukannya setiap hari? Bank-bank atau institusi keuangan diharuskan untuk mengirim data secara harian atau bulanan ke lembaga yang mau mengawasi ini. Jadi itu 3 pertanyaan buat dari saya. 1, untuk apa? 2, untungnya apa untuk masyarakat? 3, siapa yang bayar nih biaya ini? Mudah-mudahan memang rencana penerapan payment ID ini bisa berjalan dengan baik, dengan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kok saya berpikir ya, apakah ini nanti nggak akan bikin masyarakat ini balik menggunakan uang tunai supaya nggak terlacak duitnya kemana-mana? Apalagi kalau uang itu gede banget, masa sih lewat transaksi seperti ini? Bisa jadi nanti masyarakat balik ke cara dulu, pakai tunai aja supaya nggak ketahuan berapa yang dikeluarkan, berapa yang dia terima. Dan juga pada akhirnya kalau tujuannya salah satunya adalah mau memantau transaksi uang-uang kelas kakap dalam jumlah besar, mungkin udah nggak akan lewat jalur pembayaran yang bisa dilacak kali ya. Nah itulah, jadi mungkin
pertanyaan saya, apa gunanya pada akhirnya payment ID ini? Mungkin ada pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya cerita barusan, tapi saya cuma ingin berbagi aja apa yang saya pikirkan gitu. Terima kasih.